Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Supaya dia bisa netralisir apa? Tabletnya dikunyah. Pernah nggak ingat? Dia bilang kata dokter ini obatnya dimakan. Ada yang sirup, itu yang langsung netralisir. Tapi ada juga yang makannya tuh harus dikunyah. Obatnya dikunyah udah hancur masuk gitu dia netralisir asam. Itu ada dikasih bahan yang sifatnya basah. Nah kayak gitu. Itu seperti itu secara prinsip seperti itu. Nah kalau peradangan ya anti radang yang dikasih beda obatnya. Terus tadi dok yang dokter kan? Iya. Dan nggak usah mahal-mahal, arloji biasa juga bisa. Iya, nggak usah yang handphone, yang arloji yang sampai di PI itu sampai antri panjang itu Amerika. Jadi, nah ini, dokter alumni jaket kuning ya? Iya. Oh, sama dong. Jadi di sini kan ada ada PBNU, nah itu akan Pegadaian dok. Iya. Nah sekarang itu menjadi kebanggaan kami insan Pegadaian karena bisa membangun tower yang semegah itu sampai 22 lantai. 22 lantai ya. Di atasnya ada cincin emas gitu. Jadi tadi kembali bahwa Pegadaian itu badan usaha milik negara. Kami milik negara dok. Jadi ketika kami untung itu disetorkan dividennya ke negara. Dan perlu dokter ketahui kami tahun 2023 laba bersih kami 4,4 triliun. Itu disetor ke negara semua. Itu di luar pajak. Jadi kami dalam bahasanya kami bisa membeli bank-bank yang katanya banknya terkenal itu kami bisa beli dengan kondisi keuangan kami. Artinya kami itu banyak memberikan kontribusi kepada masyarakat, kepada negara. Ke masyarakat apa? Ketika kami ada dana CSR, kami balikin. Nanti 2024 ada mudik gratis. Kami membantu UMKM. Kami didik UMKM untuk mandiri. Nah, itu melalui dana-dana yang kemarin kita ikuti Inakraf. Siang dokter Jaya. Ya, Tahu-tahu siang. udah bulan Maret lagi nih dok. Ya. Nah, ini bulan Maret nih ada yang overlapping kalau menurut saya nih dok. Apaan tuh? Kan di bulan Maret ini kan umat Katolik masih melaksanakan yang namanya puasa Iya. di hari Rabu dan Jumat ya, puasa dan Iya. pantang dok. Iya. Sementara saudara-saudara kita yang Muslim juga ini di bulan Maret ini akan memulai puasanya Ramadan selama 1 bulan di bulan Ramadan ini dok. Nah jadi mungkin kan ya kalau puasa Katolik kan dibilang agak lebih ringan ya dok ya. Iya. Karena di situ disebutkan makan kenyang 1 hari sekali. Iya. Dokter kalau mensiasati makan kenyang 1 hari sekali gimana dok? Mensiasatinya ya makan sekali. Boleh nggak sih puasa Katolik disiasati? Oh, ya boleh aja, boleh aja sih. Makannya kenyang sekali, habis gitu yang lainnya dicicil dikit-dikit gitu loh. Setuju dok. Jadi makan kenyangnya 1 kali sehari. Kalau saya malah itu nggak sampai kenyang, supaya bisa 2 kali gitu. Yang lainnya ngemil dok. Nah, yang lebih berat adalah menurut saya puasa yang berat ini, tapi nggak menjadi berat kalau yang sudah biasa. Itu puasa saudara kita yang Muslim. Nah, saya mau nanya dok, untuk puasa itu buat kesehatan dari kacamata seorang dokter itu bagaimana? Bagusnya di mana dok? Oke, ini satu pertanyaan yang menarik karena kenapa? Itu setiap tahun tuh ritual kita selalu kerjakan kan di bulan puasa. Itu kalau saya sendiri ya sebagai dokter yang saya rasakan tuh kalau kerja di rumah sakit gitu perubahan pola makan. Nah, perubahan pola makan karena kenapa? Biasanya saya kalau di rumah sakit tuh kita dikasih makan 3 kali tuh. Pagi ada makanan dikasih, siang, sore gitu. Jam makannya dirubah nih dok. Jam makannya dirubah. Ya pagi-pagi ya jam 2 malam, jam 3 malam udah dibangunin tuh suruh makan sahur. Nah, udah gitu tunggu sampai sore. Begitu sore begitu menjelang maghrib baru makan lagi gitu. Jadi memang 2 kali. Tapi biasanya sih kalau yang saya lihat makanannya itu lebih enak, mutunya lebih bagus. Bagus dari biasanya gitu loh. Nah, cuman begini. Orang nanya, kadang-kadang yang paling banyak nanya itu adalah orang yang sakit lambung. Iya.
Dia bilang boleh nggak orang sakit lambung puasa kan dalam benak orang lambungnya itu lambungnya itu peka ya. Kalau dia makan dia sakit, barangkali dia kekurangan makan sakit. Kan biasanya kalau orang bilang kalau sakit lambung masih makan sering-sering. Iya, soalnya sering makan gitu kan. Betul Dok, itu yang saya alamin Dok. Saya tuh nggak tahu ini sakit lambung atau bukan. Jadi saya tuh udah kebiasaan kan jam-jam tertentu makan. Iya. Sehingga kalau ada keterlambatan saya makan, itu sampai kepala sakit. Nah, jangan-jangan lambungnya ada di kepala. Mungkin juga Dok. Nah itu gimana tuh kalau misalkan ada orang punya penyakit kayak gitu Dok? Nah sekarang begini. Nah saya cuma barangkali saya ngomong dulu soal sakit lambung. Itu pertanyaan yang paling sering ditanyakan sama orang. Boleh apa enggak? Nah dari segi kesehatan sebenarnya itu yang namanya sakit lambung tuh ada 2 yang paling umum. Yang pertama namanya gastritis. Gastritis itu artinya peradangan lambung. Lambung itu kan kalau kita makan dari mulut masuk ke kerongkongan, ke lambung. Di lambung ini diolah baru masuk ke usus halus. Nah, waktu di lambung itu ya isinya kira-kira 1 liter lah, 1 piring nasi lah segede gitu. Nah, kalau dia masuk, kalau namanya peradangan gastritis itu artinya ada di situ ada meradang. Meradang itu seperti kayak infeksi gitu loh. Infeksi kan merah, bengkak, panas, dia sangat peka. Cuman karena di dalam lambung jadi kita nggak bisa lihat tuh Dok. Kita nggak bisa lihat. Tapi kalau kita lihat tuh lambungnya merah. Merah banyak pelebaran pembuluh seperti kayak orang bisul lah kayak gitu merah gitu ya. Merah, nah seperti itu. Nah cirinya apa kalau yang namanya gastritis? Kalau kita nggak makan rasanya sakit di lambung sini, di hulu hati sini, rasanya sakit, pedih. Kalau nggak makan tuh Dok ya. Kalau kosong. Kalau kita makan dia masih tetap pedih. Jadi makan sama nggak makan tuh sama. Makanya dokter akan nanya, rasanya nggak enak di sini Dok. Kalau kamu makan rasanya gimana? Wah sih tetap nggak enak. Nah, itu gastritis. Meradang lambungnya. Gastritis tuh radang lambung. Asalnya dari gastro kali Dok ya? Iya, gastro itu lambung. Itis itu radang. Radang lambung. Nah yang kedua itu adalah ulkus lambung. Ulkus itu disebut tukak. Tukak itu borok. Bolong. Iya. Lambungnya rada bolong gitu loh. Nah, kayak bolong kayak bolong. Nah, kalau bolong itu kenapa dia bisa bolong? Karena asam lambung itu membuat dia terkikis. Bolong. Sama seperti kita ada lecet luka. Nah, itu sekarang, bolongnya sampai tembus nggak Dok? Enggak ya? Enggak Dok. Cuman bolong biasa. Bolong dikit ya. Dia dindingnya tipis ya rada-rada bolong. Nah, kebayang nggak kalau kita ada satu bolong sedikit, ada luka dikit, perih. Kena keringet. Atau kena asam, sakitnya sangat mati kan? Sakit banget. Iya kan? Nah itu, jadi di lambung juga sama. Kalau dia sakit ulkus lambung atau tukak lambung, sering disebut sakit mah. Oh jadi mah itu ulkus lambung. Karena asam itu membuat dinding lambung terkikis. Saya besok mau lebih gaya Dok. Jadi kalau tanya sakit apa, ulkus gitu Dok. Nah, ulkus itu artinya borok ya. Nah, kalau kita sakit, rasanya kembung, nggak enak gitu ya gitu. Kita makan hilang. Sakitnya hilang. Tapi boroknya nggak hilang? Nggak, sakitnya hilang. Kenapa? Karena lukanya itu ketutup sama makanan. Jadi asam itu tidak membuat dia perih. Sama seperti kita perih nih, kena keringat, kita tuangin air. Air kan nggak bikin perih. Perihnya hilang. Jadi kalau orang sakit seperti sakit lambung di sini ya di ulu hati dimakanin hilang, itu berarti ulkus tukak lambung. Tapi kalau dia dimakan masih tetap sakit juga, peradangan, itu gastritis. Nah kalau ulkus lambung itu artinya dia memang harus sering-sering makan supaya itu kelapis. Jadi tidak memberikan kesempatan asam itu untuk lebih melukai atau bikin dia perih. Bisa sembuh nggak tuh Dok kalau ulkus? Bisa. Nanti Ah. daya tahan akan membuat dia menyembuh makin lama makin kecil lama-lama hilang. Oh, kayak koreng kali Dok ya? Iya. Kan kalau orang luka kan terbentuk koreng nih Dok ya? Iya. Nanti lama-lama korengnya hilang Dok ya? Nah, jadi seperti itu. Dulu dianggapnya ulkus itu semata-mata karena asam. Tapi belakangan ternyata ada kuman ternyata. Yang kalau orang kan sakit mah gitu kan seringkali sakit susah kok kamu sampai orang susah ya. Nggak enak begitu. Disangkanya cuma gara-gara asam doang. Makanya ngobatinnya apa? Dikasih obat yang bisa netralisir asam. Ya itu kita kenal sebagai obat pas kayak yang seperti kayak susu itu loh.
Emulsi itu. Iya, emulsi dimakan, itu basah. Iya. Aluminium isinya. ALOH3. Dia makan, dia akan ngelapisi, jadi asamnya berkurang, makanya hilang rasa sakitnya. Jadi harus dikurangi itu. Yang satu itu obat yang biasa dikasih untuk netralisir. Obat yang kedua yang dikasih adalah obat yang bisa membuat asam lambungnya nggak diproduksi banyak-banyak. Yang tadi itu yang iklan obatnya banyak di TV-TV ya, Dok ya. Apa mah gitu loh pokoknya. Atau itu bentuknya gel. Itu untuk menetralisir asamnya. Jadi kalau makan gitu langsung lega, enak gitu, nggak asam lagi. Itu memang itu. Tapi selain itu yang bikin sakit kan asamnya. Makanya ada obat yang bisa membuat produksi asamnya berkurang. Dok, itu kan tadi ada yang bentuknya emulsi. Diminum ada lagi kayak tablet gede-gede itu Dok. Ya. Sama tuh Dok. Sama, tapi syaratnya supaya dia bisa netralisir apa? Tabletnya dikunyah. Pernah nggak ingat dibilang kata dokter ini obatnya dimakan, ada yang sirup, itu yang langsung netralisir. Tapi ada juga yang makannya tuh harus dikunyah. Obatnya dikunyah udah hancur masuk gitu dia netralisir asam. Itu ada dikasih bahan yang sifatnya basah. Nah kayak gitu. Itu seperti itu secara prinsip seperti itu. Nah kalau peradangan ya anti radang yang dikasih, beda obatnya. Terus tadi Dok yang dokter bilang dikasih obat untuk menekan produksi asam. Jadi kalau asamnya yang berkurang ya nggak perih dong, hilang gejalanya. Okay. Jadi di dalam lambung kita nih Dok, saya coba mikir nih Dok, mudah-mudahan bisa mikirnya Dok. Ada terjadi luka, si luka ini untuk supaya dia tidak menimbulkan sakit, itu yang sakit itu karena ketemu asam nih Dok. Iya. Asamnya ini ya memang isinya asam semua di situ. Dinetralisir pakai basah. Itu reaksi kimia biasa, asam tambah basah kan. Jadi garam sama air Dok ya. Nah, ini hilang rasa sakitnya, tapi hilang rasa sakitnya nanti kan sakit lagi karena keluar asam lagi kan. Makanya dikasih obat yang bisa menekan supaya asamnya jangan banyak-banyak keluarnya. Nah, Dok, kan dua jenis obat yang berbeda Dok. Satu adalah untuk istilahnya supaya dia bukan dilapisin supaya yang terjadi perbedaan kadar asamnya Dok ya. Satu lagi menurunkan. Boleh dua-duanya dimakan sekaligus nggak Dok? Iya, dua-duanya untuk menghilangkan gejala seketika itu juga yang pakai untuk netralisir itu tadi. Yang sirup atau yang tablet dikunyah. Nah, yang untuk nekan asam itu adalah obat kedua. Ya, jadi yang satu tuh ngurangin gejala, yang satu tuh supaya nggak berlanjut gejalanya. Jadi, itu satu. Tapi bukan cuma itu, belakangan ketemu ternyata di dalam ulkus itu atau tukak lambung itu ternyata ada kumannya. Kuman itulah yang membuat orang sakit kambuh lagi. Itu. Oh, jadi nggak kelar-kelar Dok kalau kumannya nggak dibetulin. Makanya terakhir ini karena ditahu ada kuman, biasanya kalau pergi ke dokter penyakit dalam itu mereka periksa darah. Dilihat ada kumannya nggak atau ada antibodi terhadap kuman itu nggak. Kalau ada berarti kuman, berarti kalau kuman harus dikasih antibiotik. Nah itu adalah hal baru yang dulu waktu saya kuliah dulu nggak diajarin seperti itu. Jadi selain dua obat itu dikasih juga antibiotik kalau ada kumannya gitu loh. Nah ini Dok. Nah kumannya itu namanya apa? Helicobacter pylori namanya. Itu keren namanya keren. Kamu kalau punya anak atau punya cucu kasih nama Helicobacter pylori gitu. Nah, Helicobacter pylori ya. Aduh. Jadi itu antibiotik. Kalau nggak dikasih antibiotik ya kagak sembuh gitu loh. Dok, ini kan saya sama penonton podcast kita nih Dok dapat penjelasan dari Dokter Jaya. Kebetulan saya kan orang yang paling malas ke dokter. Ya. Nah, untuk menentukan saya ada bakterinya kumannya apa enggak? Bisa nggak Dok saya seperti ini Dok? Saya nggak usah ke tes darah, tapi saya mencoba untuk eksperimen aja. Kalau saya sakitnya itu nggak sembuh, karena udah sehat balik lagi berarti baru ada kuman, baru saya minta obat sama dokter. Iya, walaupun itu sifatnya kayaknya taktis ya, saya tidak anjurkan. Kenapa? Karena kalau dia nggak ada bakterinya nggak usah dikasih antibiotik. Kan antibiotik dibeli pertama. Kalau dibeli antibiotik itu yang pertama kita nggak memberikan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu. Yang kedua ya nggak perlu. Yang kedua kan harganya mahal juga maksudnya. Tapi jadi yang penting, tapi yang terakhir itu adalah masalah resistensi. Kalau kita udah sering main antibiotik begitu lama-lama dia kebal.
Dok, ini kebetulan tamu kan hari ini rencana ada tamu nih dok. Tamu kita udah datang. Jadi kita persilakan dulu tamu kita masuk ya dok ya. Oke. Ini kita munculin tamu kita, wush gitu kan. Ini Dokter Jaya, tamu kita nih adalah pejabat besar dulu. Ya. Sekarang hasilnya seperti ini. Namanya beliau adalah Bapak Arif Rinardi. Ya. Nanti saya mau cerita. Pak Arif itu selalu memberikan untung sama saya. Tapi sebelum kita bicara masalah ngasih untung, tadi kan kita bicara masalah puasa nih dok. Ya. Ini saya curiga. Badannya jadi seperti ini jangan-jangan karena puasa. Tapi sebelum kita ke sana, kita minta Dokter Jaya lanjutin yang tadi, Pak Arif ya. Siap. Ada tadi tukak sama gastritis ya dok? Iya, gastritis. Nah, ulkus. Jadi begini, itu tadi balik ke pertanyaan begini Pak. Ini pada bulan puasa itu dokter tuh kebanyakan banyak yang nanya. Orang sakit sakit lambung itu boleh nggak puasa? Nah ini ditanya secara medis. Nah berbalikan dengan kepercayaan banyak orang bahwa kalau orang sakit nggak boleh puasa. Karena kenapa? Orang sakit kan mesti banyak makan sedikit tapi sering gitu loh. Nah begini, badan kita itu tadi kan saya bilang ada dua. Gastritis itu berarti lambungnya meradang. Yang kedua ulkus atau tukak itu berarti lambungnya ada borok, ada luka. Yang kalau kena asam dia sakit. Nah untuk penyembuhan dua-dua itu memerlukan lambungnya harus istirahat sebenarnya. Harus istirahat supaya dia punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Kebayang nggak kita punya lecet nih, kena keringat sakit kan? Kena keringat lagi sakit, makin sering kena keringat makin sering sakit. Sebenarnya beri kesempatan dia sembuh. Kalau dia udah sembuh, kena keringat pun tidak apa-apa gitu loh. Jadi penyembuhan luka memerlukan mengistirahatkan lambung. Mengistirahatkan lambung dengan cara apa? Ya jangan makan puasa. Malah kenyataan dokter, orang-orang yang sakit di bulan puasa malah mahnya sembuh, penyakitnya sembuh. Jadi itu alasannya dok? Iya. Tanpa obat tuh dok ya? Ya tanpa obat. Nah cuman masalahnya begini. Yang jadi masalah kan kalau dia di bulan puasa juga pertanyaan orang. Kalau saya minum obat, kalau dokter kan 3 kali 1, 2 kali 1, 2 kali 1 sih no problem ya. Berarti bisa makan obat pada waktu buka puasa sama sahur. Tapi kalau 3 kali 1 gimana tuh? Iya dok, itu kan kalau 3 kali 1 jam. Tapi sekarang masalahnya gini, ngikutin dokter apa ngikutin perintah Tuhan? Ya kalau bisa dua-duanya Pak Arif ya. Nah itu dia. Jadi sebenarnya kalau gitu jawabannya gampang. Kan sebenarnya orang yang puasa itu selama mulai dari buka puasa sampai sahur kan boleh makan. Iya malam-malam. Nah, jadi diputar aja yang obat yang dimakan 3 kali sehari di siang hari dimakannya malam hari. Jadi kan tidak masalah. Gitu loh. Nah itu aja. Jadi cara ngakalinnya gitu. Jadi diputar aja. Dok itu kan dokter ngomong 3 kali sehari. Tapi kan ada obat yang katanya dimakan setelah makan. Makan obat setelah makan. Makannya juga tak. Ya tapi kalau malam bisa dong. Apa? Jadi pada waktu buka puasa makan obat, setelah makan, di tengah-tengah makan sedikit kan gak ada masalah. Kalau malam kan gak ada puasa, ngemil dong. Ngemil dikit makan obat, jadi gak ada masalah, cuma tinggal diputar aja. Itu kan cara gampangnya begitu. Nah sekarang saya mau lanjutin nih, kenapa puasa itu bikin sehat? Karena kenapa? Itu memberi kesempatan lambung itu untuk sembuh. Maka setelah bulan puasa itu biasanya lebih gampang sembuh. Artinya dia malah itu proses penyembuhan. Dia tidur deh lambungnya dok ya, nggak kerja ya. Nah satu Franky, ada satu yang dulu kita pernah bahas pada podcast yang sebelumnya, yang saya sebut otofagi. Otofagi. Jadi begini, ini ada satu ilmuwan profesor dari Jepang. Dari ITT, Institut Teknologi Tokyo. Namanya Profesor Yoshinori Ohsumi. Bukan Yoshinoya. Bukan. Jadi Yoshinori. Pemenang Nobel ya dok? Iya. Dia melakukan penelitian tahun 2009. 2016 dia dapat hadiah Nobel kedokteran. Kenapa? Dia menciptakan satu teori yang namanya otofagi. Nah, balik kayak begini. Otofagi itu sebenarnya kalau mau menggambarkan paling gampang gimana? Saya punya pembantu. Pembantu itu saya suruh kerja 24 jam. Kira-kira kalau kondisi gitu rumah kita bakal bersih nggak? Tidak akan bersih. Karena kenapa? Dia sibuk kan? Sibuk terus. Nah tapi kalau pembantunya itu saya suruh dia kerja 8 jam. Terus kemudian 16 jam dia nganggur. Diam.
kalau di rumah nggak bersih, saya bisa omelin dia. Lalu nganggur, lagi nganggur kenapa lu nggak bersih-bersih? Nah, di badan kita yang bersih-bersih itu si pembantu itu adalah sel kekebalan kita. Berarti sel makan sel. Iya, dia itu bagian bersih-bersih. Yang bersih-bersih, bersihin kuman, bersihin sel yang rusak, calon kanker dan segala macam bersih-bersih itu. Nah, itu hanya bisa bekerja kalau kita kasih kesempatan, jangan disuruh kerja terus. Jadi artinya proses autofagy bisa berjalan kalau kita berpuasa gitu. Betul. Nah, itu kuncinya. Nah, jadi apa yang terjadi kalau orang puasa, sel kekebalan kita tuh akan makanin sel-sel yang sudah rusak. Kan di sel-sel yang rusak, sel bakal jadi sel kanker, sampah-sampah dibersihin dan segala macam, sehingga itu setelah puasa selesai 1 bulan, badan kita bersih dari segala macam. Itu dia konsep. Nah, saking hebatnya konsep itu, maka mereka bilang itu dia dapat hadiah Nobel. Nah, itulah yang kena. Jadi kebayang ya, puasa itu diajarkan oleh Nabi Muhammad tahun 600-an kan? 600-an kalau nggak salah. Waduh, Dok, saya sejarahnya jelek, Dok. Enggak, pokoknya udah Hijriah. Itu benar tuh. Salah satu Hijriah. Tapi itu udah lama. Berarti udah 1.500 tahun yang lalu. Tetapi ceritanya kenapa itu bagus untuk kesehatan tuh baru diungkap itu 2016 lagi. Jadi orang nggak ngerti saat itu, pokoknya disuruh, untung kita ngejalanin ya. Iya. Nah, bersamaan dengan seperti itu, nah itu connect dengan sesuatu yang mungkin Pak Arif akan cerita soal bagaimana caranya beliau ini yang tadinya saya dengar katanya yang badannya cukup besar. 3 digit, Dok. Fotonya bisa dilihat. Nah, terus jadi kecil. Nanti saya minta ya Pak Arif ya. Ada. Nah, sekarang begini, sekarang saya ngomong nih, ini rahasia dokter nih. Kalau dokter ngelihat pasien, kalau pasien itu lingkar perutnya gede, terutama laki-laki ya, pasti itu calon rezeki, Frankie. Rezeki dokter. Kenapa? Itu ada sesuatu yang di dalam kedokteran namanya sindrom metabolik. Kalau perutnya gede, udah pasti itu bisa prediksi ya. Biasanya gulanya kagak beres, kencing manis. Kedua darah tinggi. Dan jadi dengan demikian, terus kolesterol juga tinggi, gula sama darah tinggi. Nah, 3-tiganya itu penyakitnya banyak, Frankie. 1, stroke, gampang stroke. Iya. Gampang serangan jantung, gampang sakit ginjal, gampang borok di luka. Wah, itu calon pasien yang nggak berhenti tuh, Frankie. Dokter udah mukanya udah mata twing. Rezeki. Nah, itu dari segi kedokteran. Makanya dokter tuh sedang gitu. Makanya salah satu bidang yang banyak di ini dok, pasien ini calon pasien nih, pasien abadi nih. Nah, itu satu. Nah, tetapi kalau dari segi perusahaan tuh rugi besar kalau ada punya laki-laki pegawai yang lingkar perutnya gede. Karena kenapa? Itu akan makan uang kesehatan, Frankie. kan kita semua punya jatah kan kesehatan. Iya. Nanti dia kena stroke berkali-kali tuh, habis pula uang perusahaan segala macam. Nah, itu disadari orang-orang Jepang. Makanya di Jepang semua pegawai itu kalau laki-laki diukur lingkar pinggangnya, Frankie. Kalau lingkar pinggang lebih dari 95, dia bukan disuruh apa? Suruh lari, Frankie. Olahraga terus gitu. Suruh lari supaya kecil. Karena kalau kecil nanti ongkos kesehatannya jadi kecil. Menguntungkan perusahaan. Pakai korset aja, Dok. Ntar kecil. Tapi itu juga ada anak saya kebetulan sekolah di salah satu sekolah swasta di Jakarta. Itu dia ada menarik juga. Mereka juga memakai itu. Jadi mereka siswa SMA nih diukur tinggi badan, berat badan. Terus kan kalau anak kecil kan ada kartu menuju sehat KMS ya. Tinggi badan, berat badan. Nah, kalau dia masuk di daerah di bawah hijau, hijau lah, berarti aman. Tapi kalau dia di atas hijau, sebelum sekolah disuruh keliling lari keren. Dan kebetulan anak saya itu salah satu anak yang setiap hari harus keliling. Lingkar-lingkarnya gede. Jadi gitu loh. Nah, ini mungkin nanti nyambung nggak Pak Arif mungkin cerita tuh bagaimana ceritanya kok bisa sadar gitu, kok bisa mengecilkan ini, karena itu mungkin manfaat buat orang-orang. Nah, kita korek sekarang Pak Arif. Saya jujur aja pertama ketemu Pak Arif tuh, ini orang badannya mantap juga nih gitu kan. Kesannya apa? Pakai kacamata dulu Pak Arif ya. Ya. Sekarang
Gila kalau kita nggak ngobrol pakai suara mah pangling. Serius, badan tadi gede pakai gitu. Terus ini orang tambah lama tuh tambah tua. Ini tambah muda. Nah, lo. Serius. Itu otophagy itu, Franky. Iya, otophagy. Tambah muda. Betul. Saya pernah WA sama Pak Arif ini nggak salah nih tambah muda. Jadi sekarang ini kita lihat benar adap-adapan nih, Dok. Ini benar, bukan saya mau puji-puji. Istilahnya kalau saya kuat ngejalaninnya mungkin ngikutin Pak Arif gitu kan. Nggak usah keluar duit untuk untuk operasi oplas gitu kan. Oke, Pak Arif. Tolong Pak Arif cerita nih, Pak Arif gimana nih pengalamannya kok bisa menyusutkan diri dari 3 digit jadi 2 digit. Oke, Pak Arif, yuk. Ya. Tolong dong, Pak. Rahasia sukses menyusutkan badan tuh ceritanya gimana? Mumpung ada si dokter di sini nih. Sama satu, alasannya, kondisi awal gimana, terus alasannya kenapa, terus kemudian baru hasil gitu. Kalau gitu biar dokter Jaya yang pandu nih. Asik. Tapi nanti tolong koreksi deh, dokter biar salah. Jadi gini, Dok, saya lebih ke dulu ketemu tahun 2017, 18, 19 itu badan saya tuh gede banget gitu. Begitu saya pindah tugas ke Medan, itu kan ada medical check up, Dok. Iya. Nah, hasilnya tuh kan lengkap semua tuh. Begitu saya hasil dibaca, ternyata lingkar perut saya besar gitu kan. Dan saya waktu itu datang ke dokter di penyakit dalam di Medan, di Siloam sana. Saya kasih tuh hasil medical check up saya. Dok, tolong dong cek badan saya kayak apa gitu kan. Beliau satu-satu dicek. Oh, ginjal oke, jantung oke, karena memang saya tidak merokok, saya tidak minum, saya sehat lah gitu kan. Umur berapa waktu itu? Saya kemarin di Medan itu umur 52, Pak. Oh, masih muda. 52. Kemudian saya ingat waktu dites sama dokter tuh umur saya itu waktu dites tuh 45 umur saya. Tapi umur badannya 65. Iya, itu bisa diukur, Ada alat ukurnya, Dok. Oh, gitu ya? Iya, ada. diukur. Jadi diukur saya tinggi badan berapa sekarang, kemudian diukur jadi dia usia kronologis dibandingkan dengan usia biologis. Betul. Oh, itu namanya tuh kronologis dan biologis ya. Ya kronologis ya berdasarkan tanggal lahir. Kalau biologis tuh kondisinya fitnya seberapa, seperti kayak umur berapa gitu. Yang sekarang. Jadi waktu itu saya 45, tapi 65 gitu. Wah, itu jadi, berarti tambah, Pak. Memang, Pak. Waktu itu saya di Senen tuh. Waktu umur segitu. Kemudian waktu saya pindah ke Medan, karena ada hasil medical check up tadi, saya kasih nih ke dokter. Dok, tolong dong dicek. Dicek satu-satu, ditimbang. Saya ingat tuh 117 kilo saya waktu itu. Dan beliau bilang, ini oke. Langsung perut, Pak. Kalau orang Medan ada rice cooker di depan Bapak. Rice cooker ya? Rice cooker. Bukan main, rice cooker ditaruh di perut. Ditaruh di perut gitu. Mungkin tadi saya liatin ke dokter waktu saya perut segede gitu. Dan waktu itu saya berpikir gitu, Dok, tolong dong dikasih advice karena saya orangnya ilmiah, pengen sesuatunya ilmu gitu kan, bukan aneh-aneh. Akhirnya dokter cerita, Pak Arif, saya pernah jalanin ini waktu saya kuliah di Amerika. Apa, Dok? Namanya intermittent fasting gitu. Apa itu? Dia cerita singkat, jeda makan, jeda puasa diatur. Maksudnya, Dok, saya gambarin gini aja deh. Kalau saya makan jam 6, maka saya berhenti jam 6 sore. Setelah jam 6 tidak boleh makan. Boleh air putih, boleh teh, boleh kopi, no sugar. Iya. Oh, gitu. Terus apa yang didapat? Nanti kita biasakan pola hidup sehat. Oke. Terus ada lagi, Dok, ada 12, ada 16-8. Iya. 8 jeda makan, 16 puasa. Jadi kalau saya jam 8 buka, misalkan makan, jam 5 sudah selesai. Iya. Jam kesananya saya nggak makan lagi, nanti bukannya jam 8. Oke. Nah, begitu itu saya harus nanamkan mindset dulu, Dok. Jadi Pak Arif itu obatnya cuman arloji doang? Iya. Betul. Iya kan? Iya. Dan nggak usah mahal-mahal, arloji biasa juga bisa. Iya, nggak usah yang pakai handphone, yang arloji yang sampai di PI itu sampai antri panjang itu Amerika. Jadi begini, Dok, waktu itu ada kesadaran, kata dokter, Pak, perut buncit itu sumber penyakit. Gitu, Dok. Kalau Bapak dikasih umur panjang sama Tuhan di usia sampai 56, 60, ini masalahnya nanti. Sekarang mungkin nggak kerasa lah, tapi nanti akan menjadi penyakit
betul ya dok, di saat saya pensiun nggak punya duit lagi, kesehatan menjadi mahal. Betul. Ya. Akhirnya saya berpikir, berarti saya harus siapkan investasi kesehatan. Berarti judulnya itu saya pengen pola hidup sehat. Ya. Itu. Nah, ternyata beliau dokter itu menyarankan intermittent fasting. Saya sempat konsultasi juga dengan dokter gizi. Ya. Apa sih IF itu? Beliau cerita banyak. Ternyata begitu saya mencoba buka-buka lagi di googling, tadi yang disebut dokter Fajar tadi bahwa ada autophagy. Ya. Saya sampai dengar di YouTube dia lagi dapat Nobel dok. Ya. Saya dengerin apa sih autophagy itu? Ternyata bahasa sederhana awam saya, kalau kita lagi puasa, maka sel tubuh kita akan mencari makanan di dalam untuk berpikir, bergerak. Nah, yang dimakan adalah lemak saya yang kayak kulkas ini, yang tidak berguna. Yang tidak berguna dimakan. Dimakan, yang itulah yang akan membuat kita jadi tetap ada energi. Dan ketika saya dilihat proses autophagy itu kapan, ternyata ketika kita jeda makannya cuma 8 jam. Artinya kalau kita 16 jam tidak makan, maka proses autophagy itu berjalan. Betul ya dok? Ya, betul. Nah itu, karena ini ilmiah, saya yakin nih IF ini sebagai jalan gitu dok. Karena sebelumnya saya ke dokter salah satu di Bandung terkenal minum kayak herbal, obat naik turun gitu. Wah saya nggak mau. Akhirnya saya melaksanakan intermittent fasting 12 jam dulu, jam 6 seminggu. Wah dok luar biasa. Pengennya makan, pusing. Iya. Bukan niat, cuman ngatur aja. Ini yang saya mau tanya tadi kan saya udah bilang sama dokter Jaya. Betul. Saya tuh kalau telat makan, Pak Arif, kepala tuh sampai sakit. Akhirnya ngamuk-ngamuk deh, marah-marah gitu kan. Pak Arif ngalamin tuh? Ngalamin. Sampai saya mohon maaf mau ngebatalin. Aduh, saya biasa makan bolu meranti. Aduh, ucek goreng, ucek kan. Wah, itu kan di Medan kulinernya luar biasa. Ucok ya. Makan Padang tuh saya terbiasa. Biasa pasti makan Padang yang banyak berlendir, banyak minyak kan gitu. Akhirnya saya berpikir ini saya harus tanamkan mindset sehat dulu di otak saya. Akhirnya saya tanamkan di otak saya harus bisa, kalau enggak rugi buat kesehatan. Saya ingat kata-katanya dokter di sana, apa yang Bapak makan sehatmu, apa yang Bapak makan sakitmu. Hanya beda 6 cm di sini, itu menentukan sakit. Artinya ketika saya makan itu harus yang benar-benar sehat. Dok, saya tuh senang yang namanya bakwan, gorengan, apalagi bulan puasa. Begitu saya tanamkan di otak saya, no sugar, no bakwan, no tepung, no goreng-gorengan. Itu saya tanamkan banget dok. Dan mulai bulan kedua, saya pakai yang 8 jam. Nah itu mantap. 8 jam makan, 16 jam puasa. Dan saya perbaiki, Pak Franky, pola makan saya. Awalnya saya pikir IF itu kalau kita jeda makan apa aja. Ternyata salah. Harus ada buah-buahannya, harus ada sayuran, dan proteinnya saya lengkapi dari telur yang direbus dong. Bisa 3 putih, 1 kuning, tergantung kebutuhan kita. Dan biasanya saya awal-awal suka ngitung kalori dok. Kalori yang dibutuhkan tubuh kita kan katanya 1.500 kalori per hari kan dok. Saya udah ngitung nih, waduh kalau saya makan Indomie, bakwan, kerupuk, udah berapa tuh? Nggak bisa makan yang lain. Nah setelah itu saya coba pola yang dulu saya tidak suka brokoli, senang sama brokoli. Dulu diapain Pak? Dikukus Pak. Direbus. Rebus ya. Yang istilahnya aderai itu kan saya mengikuti di aderai. IF cara sehat happy. Jadi kita melakukannya segembira mungkin, sehappy mungkin. Dan yang saya sangat underline dari si aderai, jangan sampai IF itu tujuannya menurunkan berat badan, jangan. Betul. Tapi pola hidup sehat, makan sehat. Kalau berat badan turun, itu bonus. Nah, itu saya terapkan di mindset saya, dok. Nah, sekarang boleh saya potong sedikit, Pak. 1 bulan pertama yang waktu itu turun berapa kilo? 5 kilo, dok. 5 kilo turun? 1 bulan 5 kilo? Ya. Bisa 5 sampai 10 kilo. Dan nggak pakai keluar duit obat-obatan segala macam? Tidak. Malah kita ngehemat duit gara-gara makannya bisa nggak salah, Franky. Kalau Pak Arif itu pada waktu itu sudah makan obat, misalnya obat gula,
obat diabetes, obat darah tinggi segala macam, itu bisa obatnya dikurangi dosisnya dalam waktu bisa hilang. Nah di situ makanya ilmu ini bahaya buat dokter. Tapi biarin si dokter juga dikupas lagi sama Pak Arifnya. Iya lanjut Pak. Ya jadi saya jujur sejujurnya saya mengucapkan terima kasih ke Adera ini karena dia bikin podcast yang sangat sederhana. Misalkan gini, ketika kita makan ternyata tidak cukup itu, kita harus seleksi makan. Saya ingat karbohidrat kita ambillah dari buah-buahan, sayuran, protein dari telur, sehingga tubuh kita tetap terjaga, kan gitu. Jadi saya mulai saat itu seneng banget namanya sayuran, apalagi saya orang Sunda tuh, lalap-lalapan tuh saya senang. Dan dulu saya nggak suka brokoli, sekarang senang brokoli. Terus di sana kan ada namanya pisang barangan di Medan, itu ternyata saya buka di googling, kandungan hormon bahagianya tinggi. Serotonin. Iya, jadi kalau kita makan itu tuh happy. Jadi senang itu dok. Jadi semua kebutuhan misalkan gula apa itu saya terpenuhi dari buah-buahan dan sayuran gitu. Dan mulai saat itu saya sudah tidak lagi minum yang namanya teh manis, kopi manis, gula sama sekali tidak. Dan satu saya mau nanya Pak, ini sesuatu yang saya mau terapi si Pak Franky nih. Ya. Lapar melulu. Lapar melulu enggak? Itu pertanyaannya. Karena orang bilang, saya sih nggak bisa lah, karena kan itu terlalu lama gitu. Oke. Lapar enggak? Lapar awalnya. Saya emang selalu bilang, saya masih makan. Lapar Pak Franky. Tapi karena mindset saya ingin sehat, itu mengalahkan semuanya. Jadi kenapa yang lain bisa, saya tidak bisa. Dan yang pusing-pusing tuh dilawan sama Pak Arif ya? Oh dilawan. Oke. Karena gini, ini hidup adalah pilihan. Pilihan saya ingin sehat. Ada konsekuensinya yang tidak umum dilakukan oleh orang lain. Pak Arif, nikmatin aja hidup, makan enak. Mumpung masih bisa makan. Bisa makan kan gitu. Oke, atau saya begini dok. Allah Tuhan yang Maha Kuasa itu ngasih rezeki, semuanya ada takdirnya kan. Nah kita kan berusaha, berikhtiar gitu kan. Yang segalanya sesuatu kan ada di tangan Tuhan. Mati segala macam kan Tuhan yang ngatur. Yang penting kita berusaha. Untuk misalkan Tuhan ngasih waktu umur saya panjang, saya sudah siap. Tapi yang pasti kalau saya nanti pensiun, biaya kesehatan tuh mahal. Betul. Dan saya harus sehat karena duit saya lagi pensiun nanti kecil banget ketika saya aktif. Jadi saya siapin itu dari sekarang sehingga saya menetapkan ya udah kita IF. Dan awalnya dok luar biasa. Bayangin dok, saya tuh seneng kali makan Padang. Dan sejak itu saya jarang makan Padang. Saya senangnya karedok. Pokoknya yang berbau sayuran dan buah-buahan. Dan ternyata kata Adera itu tidak cukup dok. Harus diimbangi yang namanya sit up, squat. Yang ini nih, olahraga. Terutama squat. Oh, squat. Betul. Squat kan gini. Saya nyoba setengah 30 detik untuk gemeter waktu saya perut gede. Begitu kan. Ternyata kata si Adera ya, mohon dokter koreksi, kalau kita begini itu akan menarik lemak banyak dari sini. Betul ya, Dok? Sehingga penurunan berat badan itu bukan karena ini, tapi karena memang otot kita ini. Betul ya, Dok? Lemak berkurang, otot bertambah. Nah, itu yang saya dapatkan dari Adera. Makanya ternyata saya pikir kan kalau ke gym itu harus ke gym mahal. Habis sholat subuh kita squat. Hari ini 10 kali, besok tambah lagi 10. Kalau 5 sholat 5 waktu kan udah berapa kali? Dan godaan lebih dikit Pak. Kalau ke gym godaannya banyak Pak. Kalau yang ketawa pasti ngerti apa Pak. Nah, itu kan karena dokter Jaya berkumis. Kalau di bulan puasa itu godaan setan yang terkutuk. Jadi memang pas saya menjalani itu, saya jalani dengan gembira dok. Saya tidak kaku jam 8, jam 5 enggak. Misalkan ada Pak Franky nih ke Medan, main, saya bukanya jam 1 siang makan. Supaya jam 9-nya tutup malam. Jadi saya tetap menghargai. Gitu. Itu sih yang saya lakukan. Ya itu fleksibel aja ya. Betul. Diatur aja sendiri. Diatur sendiri, kata si Adela itu happy aja menjalaninya. Dan saya jalani dengan happy supaya tidak ada pemaksaan, tekanan gitu kan. Nah, saya mau nanya satu. Siap. Tadi Bapak bilang 55, umurnya seperti 65. 55 ya? 55 seperti 65. 45 seperti 65. 20 tahun ya. Iya. Nah, sekarang udah pernah diukur lagi nggak?
ada kemarin pakai Skara yang timbangan itu, Ya. yang Berapa? nanti keluar. Saya kemarin diukur 54, 60 dok. Turun dok dari 65 ke Saya 60. 54. Nah, Apa tadi dokter biologis? Ya? iya, Biologisnya 60. 60. Iya. biologis. Perkembangannya jauh. Makin muda kan berarti Iya, memang. makanya saya bilang ini aduh kesian pabrik obat Arif. Gak, memang Sama itu restoran Padang kasihan. betul. Iya. Yang tadi dokter bilang autophagy itu luar biasa. Ini yang Saya baru ngeh karena ini ilmiah. Mhm. Ada dia dapat Nobel dari sana. Mhm. Berarti ini clear gitu kan, Clear. ilmiah bisa dipertanggungjawabkan. Tapi memang nggak banyak orang ngomongin soal seperti itu, Pak. Oh. Itu masalahnya. Iya. Karena yang merugikan industri obat-obatan, Pak. Nah, Mohon maaf. ini dari tadi kita ngitung untung rugi. Nah, nih. sekarang tadi balik ya. Yang seperti ini. Rasanya sekarang Bapak rasain nih. Bapak suka lapar nggak? Waktu dulu sebelum itu sama sekarang. Enggak, Nah, justru itu Frankie. Enggak. Tidak lapar. Nggak lapar ya? enggak. Tidak. Malah kualitasnya itu kayak misalkan nih Dias nih, dia kalau di meja saya sekarang tuh harusnya buah-buahan, rebusan. Sama sekali bakwan tuh nggak sentuh. Bahkan saya nyoba itu pusing saya. Kalau makan bakwan Pak, nyobain kan ada cheating day Pak. Kami kan ada cheating day-nya tuh. Oh iya. Seminggu sekali lah hari Minggu. Pusing Pak, begitu makan. Terus ada teh, lupa minum manis, langsung muntah saya. Karena tubuh saya udah menolak. Nah, sekarang ini Frankie, saya mau ceritain ya apa yang terjadi di badan kita. Itu switch namanya men-switch kita punya metabolisme. Begini, waktu zaman dulu Pak, nenek moyang kita, Siap. kalau dia mencari makan, apa yang dilakukan Pak? Dia berburu, dia kejar, ada dapat kijang, dia makan kijang tuh. Kijang itu kan isinya protein, Kijang sama lemak kan. Betul. Dia makan sampai habis begitu dia nyari kijang lagi bisa 3 hari lagi baru. Betul. Kalau Jadi makan sedikit, tapi karbohidrat dan protein. Betul. Makanya dia tidak lapar Pak. Betul. Kapan orang mulai lapar? Pada saat dia mulai berbudaya Pak. Berbudaya dia tanam padi, tanam jagung, segala macam yang isinya ada karbo semua Pak. Betul. Nah, karbo itu kalau kita makan, ningkatin gula, kita punya energi. Tapi hanya bertahan 4 jam sampai 6 jam. Setelah 4-6 jam kita lapar lagi. Kita lapar lagi. Itulah yang membuat kemudian pola metabolisme karbohidrat. Makanya itu yang menerangkan kenapa Frankie lapar melulu. Iya. Lapar melulu nih Pak. Sampai sekarang belum tobat. Lapar lagi. Tapi itu bukan nggak masalah karena di badannya itu memang lapar Pak. Nah, Betul. kalau dia makan karbo, di tubuh itu ada yang bagian ngatur gula. Betul. Karena gula ketinggian atau kerendahan juga bahaya. Begitu kita makan, gula naik langsung karena karbohidrat itu akan meningkatkan gula. Dikeluarkanlah hormon insulin. Dia nurunin gula sampai ke tingkat normal. Tapi kalau kita makan banyak, insulinnya banyak, dia akan turun sampai di bawah normal. Disitulah kita lapar Pak. Pada saat itu lapar, kamu mau makan. Makan naik lagi, jadi seperti yoyo Pak. Naik tinggi turun. Itulah yang membuat orang tuh gak bisa lepas. Harus makan. Kalau nggak mungkin lah saya ikutin seperti ini karena saya pasti lapar. Itu metabolismenya Pak. Nah, kalau Bapak melakukan yang namanya intermittent fasting, Bapak kan nggak makan karbo kan? Karbonya sedikit kan tadi Bapak bilang. Kalau sedikit jadi apa? Gula tidak naik, insulin tidak keluar Pak. Gula kita datar. Iya. Nah, ke gula kita datar, dia tidak pernah jadi tidak ada lapar Pak. Kelapar itu kalau gulanya terlalu rendah. Dia tidak lapar, makanya Bapak bisa tahan 12 jam. Lama-lama tahan 16 jam. Betul. Nah, pada saat itulah autofagi bekerja. Yes. Jadi yang terjadi apa? Terus kalau gitu gimana dapat energinya? Karena kita nggak makan karbo. Nah, itulah bedanya. Kalau Bapak makan karbo, Bapak makan banyak. Makan tapi energi kan yang dipakai sedikit. Sisanya ditumpuk jadi lemak. Jadilah perut. Itulah jadi kulkas jadi tadi Cooker sini. Iya. Tapi kalau Bapak intermittent fasting, dia kan mau bakar gula, kagak ada gula nih. Lemaknya dibakar, depositonya dibakar, dibikin energi. Betul. Makanya Bapak tidak lapar. Kenapa? Karena dia kasih energi sedikit dari dalam. Jadi sekarang cuma pilihan 2. Mau numpukin lemak, apa mau kurangin lemak. Betul. Nah itulah yang menerangkan kenapa Bapak dari 100 berapa tadi? 16. Jadi 87. dalam waktu 6 bulan. 6 bulan. ini podcast ini saya mau suruh si Fitri nanti di-share ke si Pamela ini.
Tapi masalahnya kembali ke sini, Frankie. Mindset. Kalau di sini kita bilang, gua nggak mungkin kuat, yang Pak Arif aja kuat, gua kagak kuat. Itu buat saya ini yang satu buat motivasi saya. Seperti saya tadi adalah Pak Arif itu tadi sempat sakit nggak? Sakit dan dilawan. Berarti saya juga harus lawan gitu. Tapi ada satu yang menarik, Frankie. Ini kerut-kerut bisa hilang, jadi mudah loh. Itu. Nah, udah terbukti. Nggak betul, serius Pak. Tapi yang jadi masalah begitu, pertama kan pengeluaran jadi sebenarnya berkurang kan, makan lebih sedikit kan. Betul. Duit makin banyak dong Pak. Udah gitu nggak sakit, nggak ada expend buat beli obat dan ke dokter. Ini jujur ya, Pak Frankie dokter. Setelah saya melaksanakan IF, biasanya saya sediakan diatab. Ya. Biasanya sediain kalau saya jantung yang yang untuk obat panas. Saya never, sekarang nggak perlu obat lah ya. Karena jujur ya, setelah saya makan teratur gitu, saya jarang sakit perut, mencret. Jadi saya setiap pagi normal, buang air besar, besoknya normal lagi. Tahu nggak Pak, dokternya siapa? Siapa, Pak? Darinya dokter yang di luar, itu dokternya di dalam otofagi itu Pak. Itu pagi itu. Jadi luar biasa. Jadi makin kita sedikit makan obat, makin sehat ya, karena obat itu kan racun sebenarnya kan ya. Iya, betul. Nah itu dia kuncinya di situ Pak sebenarnya. Iya. Dan orang nggak banyak ya orang yang bisa bahas ini dengan bahasa yang mudah sih, nggak mudah dimengerti. Saya cuma bilang kalau itu dilakukan dengan ini, kita tidak lapar, kita bisa tahan itu lebih sehat, lebih mudah. Ini jokes garing lagi dari saya nih, Farid. Katanya kalau saya ngejokes tuh garing, nggak lucu gitu kan. Betul. Tadi orang nyari kijangnya Dok ya. Kalau sekarang orang nyari kijang dapatnya Fortuner. Gitu. Tapi ini memang manfaat. Saya pernah diminta teman-teman dokter di Medan untuk jadi kayak semacam endorse gitu. Saya nggak mau. Saya hanya untuk namanya. Ya, tapi begini Pak, kekuatan Bapak cerita dari pengalaman sendiri itu nggak bisa dibantah orang Pak. Betul. Gitu. Ya lain kalau dokter ngomong, lo teori aja lu gitu, lo ngalamin nggak? Bapak kan bukti gitu. Jadi saya ingat tadi dokter ketika saya 6 bulan datang ke si dokter yang nyariin IF, dia langsung bawa komputernya, lihat medical record saya. Jangan-jangan orang lain nih yang datang nih. 116. Coba ditimbang lagi. 87 Pak. 30 kilo. Di luar dugaan saya nih katanya. Terus sekarang tuh, Pak? Sekarang kan saya sering ke dokter, dia minta obat. Sekarang nggak pernah sekali minta obat. Terus kulit juga nggak ada yang ngegelambir-gelambir kan Dok? Nggak. Karena kan menyusutnya pelan-pelan gitu, nggak kayak orang di. Dan satu itu yang kelebihan-kelebihan itu dimakan sama otofagi. Jadi indikasi yang terdekat tuh dirasakan istri saya. Ketika saya misalkan ke terminal Cengkareng kan pintunya banyak tuh. Biasanya saya sekarang saya nggak bisa ngimbangin saya jalan aja kenceng. Kenapa? Karena dalam mindset saya kan saya setiap hari jalan kaki nih Dok, 30 menit sambil denger lagu Bon Jovi kan gitu kan. Pokoknya keren. It's my life gitu kan. saya jalanin dengan happy Dok. Tapi ada bahayanya Pak. Kenapa Pak? Kalau Bapak lakukan sendiri, istri enggak. Bapak makin lama nanti jadi belasan tahun Pak. Itu ada filmnya tuh. Apa Mr. Button kalau nggak salah. Ini saksinya nih Dias. Waktu saya ketemu Pak Eko, dulu mantan direksi kami, di Gambir nih kemarin. Ini papasan begini. Pak Eko. Siapa ya? Pak Eko. Saya Arif. Oh, ini Pak Arif. Dulu kan gendut gede banget. Sekarang begini ya. Sampai dia, sini dulu kita ngobrol. Kenapa bisa jadi begini? Ya, kayak gitu Pak. Jadi bahkan direksi kami, Bu Elvi kan. Nih Pak Pinwil Jakarta 1 ada nggak ya? Padahal di depannya. Arif makin langsing katanya. Gitu sih Dok. Jadi ini cerita saya begini. Kenapa? Karena dulu saya melawan itu Dok. Melawan saya harus bisa gitu. Karena hidup saya paham kalau gendut itu buruk buat kesehatan saya. Nggak baik. Ini sehat bahagia nih ceritanya ya. Dan saya mungkin tambahin Dok tadi. Betapa yang namanya kekuasaan puasa itu Dok. Nabi Muhammad SAW selama hidup beliau itu hanya sakit 3 kali sesuai hadis. Saat beliau hijrah, ya kan. Satu lagi saat beliau di mana, dan ketiga saat 3 hari sebelum beliau meninggal. Artinya hidup beliau itu sehat, nggak ada penyakit. Kenapa? Karena puasa. Iya. Tapi ada satu nih Pak, nih saya mau ini sesuatu prinsip yang orang suka salah. Kalau habis puasa buka puasa dengan yang manis-manis. Itu dia Pak. Bersama yang manis-manis atau makanan yang manis-manis? Oh, dua-duanya. Nah itu sekarang Bapak koreksi Pak. Karena saya bilang itu racun Pak. Makanya selama bulan puasa bukannya dia makin sehat, makin gendut Pak. Betul, itu Pak yang salah. Artinya
ketika saya waktu awal memahami IF, pahamannya awal dok, awal nih, yang penting jeda makan saya 8 jam. Ya. Pas 8 jam mau makan apa aja. Wow. Mau yang manis, mau nasi, apa. Itu namanya balas dendam. Balas dendam. Salah kata si Adelai, bukan begitu. Jadi dia bilang berulang-ulang, no sugar, no tepung, no goreng-gorengan. Nasi dikurangi. Akhirnya saya selama di Medan nggak pernah nyentuh nasi. Saya paling hirataki ya, nasi Jepang yang rendah kalori. Porang. Nah, iya, porang itu. Paling itu saya yang sering makan. Di Medan ada yang tepat enak, yang cocok buat kami kaum IF gitu lah. Kalau orang yang nggak biasa, Frankie yang makan gitu seperti makan karet. Betul. Kayak makan karet, mie-nya. Karena panjang-panjang berasnya. Dan alot. Tapi kalau berasnya enak, Pak. Enak Pak. Jadi dibikin liwet sama dia itu, top tenan itu Pak. Wangi gitu kan. Di sana saya boleh makan ayam asal bakar dadanya, nggak boleh paha. Paha banyak lemak ya. Terus saya dulu senang namanya jeroan. Sekarang nggak sama sekali. Jeroan. Udah tobat ya? Udah. Otomatis nggak suka sendiri, Frankie? Iya, karena ini saya kembali kalau ada yang hijau-hijau itu makan itu. Ya hijau itu kayak sayur-sayuran lah. Namanya wortel dulu saya kan kurang. Tapi ketika saya rebus agak manis, enak. Manis. Jadi kayak kacang lah dimakan. Ya, mulai jadi kelinci, Pak ya. Wortel itu Pak Arif, dimakan mentah aja enak. Ya. Serius, saya kadang-kadang suka gragot itu tahu sih? Gragot ya gitu. Wortel mentah, asal udah dicuci ya. Itu enak. Nah, cuman kalau saya sih, kalau tadi sampai nggak makan nasi, mungkin saya kurangin makan nasi, tapi saya makan karena lontong sama ketupat. Itu proses Pak, ada prosesnya. Enggak. Lagi, yang begituan pelan-pelan. Saya juga dulu yang lakukan kayak begini, mulainya dengan nggak bisa mendadak itu. Pertama makan nasi tinggal separoh. Betul. 1/4. Lama-lama baru hilang. Akhirnya hilang sama sekali. Kunci kata dari Pak Arif itu, yang buat saya taruh di sini, harus dilawan. Iya. Ya, kalau kita cuman istilahnya begini terus kemudian ya pasrah dengan kondisi itu dan kita ngikutin dengan kondisi itu, nggak akan jadi yang Pak Arif sekarang. Tapi ada satu nih ya, yang mesti diingat di kepala, jangan cuman yang diomongin Pak Arif ya. Godaan yang paling besar Pak. Yang pertama kue Pak. Ya. Kue itu gulanya tinggi sekali. Tinggi banget. Yang kedua minuman kita kalau saya sih kalau sekarang Pak ya ke supermarket minuman kalian nggak ada satupun yang bisa saya minum Pak. Saya liatin ada gulanya 0, lihat karbohidratnya berapa. Karbohidrat nggak boleh lebih dari 10%, 5% ke bawah. Baru saya minum. Akhirnya ujung-ujungnya selalu minumnya adalah teh tawar, nggak ada teh manis. Sama. Yang botol-botol kalian nggak bisa karena kita puasa gimana pun kalau selama minuman itu yang percuma. Jadi kan dulu apapun kita punya fronting di tempat Bapak. Ya. Itu fronting apa tuh? Fronting tuh freelance, Pak. Jadi sales-sales freelance kita yang membantu Pegadaian, Pak, untuk memasarkan produk-produk. Pak Arif ini kan di Pegadaian. Pegadaian tuh sekarang Palu Gada ya Pak Arif ya. Semua. Apa lu minta gua ada kan? Dulu kan orang konsepnya kan cuma berpikir Pegadaian tuh kita bawa kain batik digadein, bawa emas digadein. Sekarang mah banyak mau apa deh Pegadaian sanggup. Gitu ya Pak Arif ya. Betul. Dan saya mendapatkan manfaatnya dari Pegadaian itu luar biasa. Diuntungin terus. Iya. Beli emas dulu. Emas itu harganya berapa? Sekarang naik terus loh. 1 juta berapa sekarang? Iya. 1 juta lebih. Dan satu lagi, saya kan nggak bisa beli cash sekaligus banyak. Boleh nyicil sama Pak Arif ini di Pegadaian. Keren kan? Harganya udah diikat pada saat kita transaksi pertama itu di akad. Jadi secara nggak langsung di akhir nanti kita transaksi terakhir itu untuk cicilan terakhir itu kan emas udah naik. Ini udah untung di sini. Nggak berasa duit yang kita keluarin ya Pak Arif ya. Betul. Pak Arif tuh apa tuh? Ini nih. Ini yang 1 gram. 1 gram. Iya, ini modelnya seperti ini. Ini LM 1 gram. Jadi mungkin sedikit Prof, kalau Prof saya bilang kata Pegadaian gitu Prof, dokter mungkin di benaknya apa Dok? Saya bilang Pegadaian. Orang udah bangkrut.
bangkrut mau sesuatu yang besar tapi nggak punya uang. Jadi itu yang pikiran Dokter Jaya tuh berpikir ini, orang yang datang ke pegadaian itu orang yang lagi nggak punya duit, maksud dokter gitu ya? Mau lebaran misalnya nggak punya apa-apa udah digadein juga bisa beli gitu lah. Betul ya. Itu yang konvensional dulu. Artinya itulah yang menjadi tugas kita. Kebetulan saya kerja di Pegadaian, bahwa Pegadaian itu kan sudah 124 tahun, lahir 1901. Tuan dia sama negara Indonesia. Dan itu dulu zaman Belanda dibikin namanya Van Lening di Sukabumi 1901. Van Lening. Jadi kopi di The Gade Van Lening itulah nama perusahaan negara pertama untuk membantu masyarakat kecil akan kebutuhan dana di zaman Belanda. Namanya Van Lening, dan itu di Sukabumi. Dokter Jaya, kalau nanti kapan-kapan kita ada sempat waktu minum kopi The Gade Coffee Shop ya, kopi yang paling populernya tuh Van Lening namanya. Saya baru tahu itu Van Lening itu artinya Pegadaian. Iya. Tadi kan dokter bilang kalau saya bilang Pegadaian, maka mindset di benak masyarakat pada umumnya butuh uang datang ke Pegadaian. Iya. Butuh uang simpen barangnya di Pegadaian kalau mau lebaran. Kalau mudik atau titipkan barang gue di Pegadaian, gue mudik barang aman kan gitu. Padahal Pegadaian itu sekarang produknya banyak, pakai banget. Kalau misalkan butuh uang, ada namanya Gade, ada namanya bisa jaminan BPKB untuk usahanya, pinjamannya bisa sampai 500 juta. Jaminannya BPKB. Kalau misalkan dokter pernah main ke Kebun Nanas, di sana kami ada gudang terpadu mobil, lebih 100, itu Rubicon tuh berjejer banyak. Yang mau ditebus? Yang digade. Oh. Artinya masyarakat kan butuh uang hard money gitu kan, uang keras. Kalau sekarang butuh duit, maka ke Pegadaian solusinya. Berapapun dikasih. Tadi kita ada transaksi sampai 2,5 miliar. Gadein emas berkilo-kilo. Untuk kepentingan puasa nasabahnya. Kalau dia minjem ke bank, kan lama prosesnya kan. Kalau di Pegadaian ada barang, ada uang. Nah itu bagi yang butuh. Tapi bagi yang long dan jaminannya BPKB, ada tuh namanya produk Krasida berbasis fidusia. BPKB bisa, SK bisa dijaminkan. Nah kalau ada kelebihan uang, kita punya namanya tabungan emas. Kita sudah ada digitalnya, namanya Pegadaian Digital Service. Terus ada yang namanya cicil emas kayak gini nih, mulai dari 0,5 gram sampai 1 gram. Nyicilnya mau 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan, 36 bulan. Jadi kalau kami mengedukasinya gini, emas membeli harga sekarang untuk masa depan. Betul. Gitu. Jadi sederhananya, kalau teorinya investasi janganlah disimpan dalam satu keranjang telur itu kan. Nah, kami tawarkan selain saham, deposito atau obligasi, kita tawarkan emas. Kenapa emas? Karena emas melindungi nilai harta kekayaan kita atau disebutnya hedging. Jadi saat Nabi Muhammad SAW dulu kurban kambing itu sampai sekarang sama dengan sebesar 2,5 dirham. Artinya kalau dirupiahkan sekarang malah lebih dari 1 kambing. Kalau sederhananya dulu saya punya anak mau kuliah, saya simpan di deposito 100 juta, saya simpan di LM gram, misalkan setelah 100 juta 50. Ketika ini 5 tahun kemudian, yang 1 juta jadinya hanya berapa puluh gram. Kerennya sekarang Pegadaian juga ada Pegadaian Syariah. Ya kan? Ada. Jadi kita ada konvensional, ada syariah. Kebetulan saya pernah tugas di Medan, di Aceh ada namanya Nanggul Aceh Darussalam. Dia kan memperlakukan undang-undang syariah yang disebut Qanun Aceh. Qanun. Jadi semua produk harus sesuai dengan Qanun. Dan alhamdulillah produk kami yang produk syariah, Pegadaian Syariah sudah disetujui oleh Majelis Ulama Aceh. Artinya nasabah khususnya masyarakat Aceh tidak ragu tentang produk. Jadi tadi kembali ke emas ini, ayo kita ngajak ke masyarakat, kalau mau nabung bisa loh, nabung emas namanya, punya 10.000 bisa, masukin ke aplikasi 10.000, beda 10.000 itu kan cuma berapa batang rokok itu kan. Wah saya nggak ngerokok, Pak Arif nggak ngerokok, jadi tanya kan berapa batang ya. Paling kan kita istilahnya semua hokmi lah ya,
Jadi dengan nyicil sehari 10.000 nggak kerasa atau dapat SPPD atau uang lembur, masukin, tahu-tahu udah 5 gram. Ketemu emas ya. Kalau 5 gram kan saldonya cuma 5. Ya. Tapi kalau dirupiahkan kan 5 juta. Nah, kalau dalam bentuk uang, yang 5 juta itu gatel pengen ngebelanjain. Tapi kalau cuma lihat saldo 5 gram, pengen nambah. Nah itu kita tanya ke nasabah yang punya tabungan emas, betul ya Pak ya kalau saya nabung dalam emas, nabung 1 juta ekivalen 1 gram. Jadi kan di saldonya 1 gram. Saya pengennya nambah terus. Dan relatif aman terhadap inflasi ya, Pak Arif ya? Aman. Karena emasnya kan naik terus. Ya sekarang ini tren tahun emas 2003 sekitar 16-17% kenaikannya. Trennya ya Pak ya. Prediksi atau ini yang sudah 2023. Oh 2023 udah lewat dari ya. Januari sampai Desember. Jadi bahasa saya itu kalau Bapak Ibu mau memilih investasi, pilihlah emas, tapi tujuannya jangan pingin gain kayak sahamnya. Oh iya. Itu dihilangkan deh. Tapi tujuannya tadi melindungi nilai Investasi, kita ya? dari kemungkinan misalkan inflasi. Terus kita memang tujuannya investasi. Ini anak saya mau nikah nih 10 tahun kemudian, mulai dari sekarang emas. Karena ketika dikumpulkan emas 100 gram tahun 10 tahun ke depan, dengan 100 gram sekarang rupiahnya kan beda. Jauh Pak. Itu yang kita edukasi ke masyarakat. Jadi kalau Pak, kapan membeli emas? Sekarang. Betul. Jangan nunggu harga murah. Kemarin Pak Arif tuh nawarin, Pak Franky cepet ya. Karena saya udah nggak punya waktu lagi untuk terus-terusan ngobrol sama Pak Arif. Saya bilang, saya suruh tuh sama Pamela minta tolong tuh supaya saya ngeri naik. Bener aja Pak. Naik. Betul. Hari itu transaksi, besoknya naik lagi. Ya ampun, udah diuntungin kan. Saya bilang kan, Pak Arif tuh memang orang baik, selalu nguntungin saya. Nah, kalau cicilan itu kan Pak Dokter diikatnya akadnya karena syariah saat itu. Jadi besok lusa naik, cicilan tetap. Karena akadnya hari ini misalkan. Besok lusa naik, tetap aja segitu angsurannya. Itu kita kalau bahasa Sundanya ceng-celengan ya Pak. Ceng-celengan. Gitu. Jadi nggak berasa naruh duit, toto begitu akhir tahun, saya biasanya kan setahun Pak Arif. Betul. Akhir tahun ketemu deh yang kayak gitu. Kenapa namanya celeng, Franky? Celeng itu kan babi, bukannya ayam. Ayam kan maksudnya. Kalau ayam ceng-celengan, kalau orang Sunda tuh ceng-celengan. Gitu. Nah, jadi ini manfaatnya luar biasa. Mulai dari yang boleh dibilang masyarakat di bawah yang ya 10 ribuan kayak tadi. Betul. Bahkan, dan salah, saya pernah mendengar transaksi di Pegadaian, orang beli emasnya cicil yang kilo-kiloan. Jadi orang yang punya duit banyak pun nggak rugi dia. Betul, ini ada salah satu travel lagi diskusi mau 10 kilo. Iya. Hah? Nyicil emas. 10 kilo? 10 kilo. Bukan orang Jawa nih ya? Bukan Mas Franky. Bukan Mas Franky. Tapi ini beliau ingin menginvestasikannya dalam bentuk emas. Mungkin satu sudah ada di deposito atau di saham, tapi beliau pengennya ke emas, tapi beliau pengen nyicil. Cicilannya ini dari usaha yang lainnya dapat dicicil untuk emas. Sehingga hasil usahanya itu cicil dalam bentuk emas. Supaya dia tidak ini. Jadi beliau proyeksikan ke depan akan begini-begini. Nah, itu bijak. Tapi kalau kita invest emas ingin gain, kayak main saham, capek. Nggak gitu. Kena hitungannya. Jadi kalau saya punya kebiasaan ya. Kalau ditawarin Pak Arif, saya udah nggak ragu lah. Pasti Pak Arif udah menganalisa nih harga yang lagi bagus nih. Ambil. Ya. Terus udah gitu kita anggap aja itu istilahnya yang tadinya kita harus beli obat nggak jadi beli obat, taruh di situ. Nah, itu ya kan? Dok. Nanti 1 tahun ya kita panen itu. Kita panen. Dan sementara harga misalnya contoh yang saya ngalamin kenaikan cukup bagus tuh waktu tahun 2000 ya yang dalam waktu 1 tahun waktu Doha Qatar Pak. Iya. Doha Qatar itu kan sempat saya diajak jalan-jalan. Oh, ke sana ya. Nonton World Cup. Harga emasnya masih 800 atau 900-an. Sekarang kan udah 1 juta, belum lama itu. Gila banget kan. Nah, saya juga nggak beli cash, nyicil. Nggak punya duit kalau beli cash mah. Gitu, beli cicil. Sama Pak Arif.
sama Pegadaian. Pokoknya sama teman-teman Pegadaian ada CS lah. Mungkin nanti dokter kalau mau nyicil silahkan, kami terbuka. Tapi tadi ketika tujuan investasinya di emas itu untuk mendapatkan gain, tidak bijak lah menurut saya. Tapi bijak kalau untuk kepentingan jangka panjang. Kalau dengan gain kita nggak kena, Dok. Soalnya apa? Itu kan emas itu nggak selalu tiap hari naik. Tapi kan naik turun ya. Tapi kecenderungannya Nah, naik. cuman kalau saya kan sekolah di matematik, Betul. Arif. Matematik tuh lihat trennya. Jadi naik turun. Tapi kan kalau kita tarik garis, Ya. itu garis naik. Oh iya. Nggak ada sejarahnya emas tuh turun kalau saya lihat Betul. itu. Emas tuh selalu akan naik. Masalah naiknya tuh landai atau eksponensial, itu tergantung situasi kali ya. Kayak kemarin kan orang udah ngelihat gara-gara perang Ukraine Oh iya. naik. Suku bunga di Amerika, Gitu kan. gitu kan. Jadi kita anggap aja ini mah duit yang kita nggak pakai buat kemana-mana, simpan simpan di situ. Tapi jangan spekulasi. Kalau spekulasi Iya. yang tadi itu ngarepin gain ya, Ya. nah, itu hitungannya nggak kena. Ya. Mhm. Jangan berspekulasi di situ. Tapi ini untuk tabungan, Farif ya. Betul. Gitu. Mungkin Pokoknya TOP BGT lah kalau Pegadaian mah. Iya, saya bukan katanya loh. Ini kata saya. Saya itu istilahnya sebagai peserta. Bukan, kalau jam sostek peserta, tapi kalau Pegadaian tuh customer Pegadaian yang istilahnya sudah menikmati fasilitasnya lah. Gitu. Dokter Jaya belum kan? Belum. Nah, ntar saya ajak dok. dokter belum punya pengalaman ke Pegadaian ya? Belum. Oh, belum. Karena itu ya persepsinya itu tadi saya Ya. bilang itu loh. Dokter sudah pernah main ke Jalan Keramat Raya? Keramat. PBNU? Keramat saya. Tahu, Dok. tahu. Pak Arif, kita nih dua sekolah kan dulu di UI, deretan Keramat mah deretan nggak jauh dari Salemba. Maksud saya dulu kantor pusat kita itu rata. Oh. Sekarang kami punya gedung tinggi, Oh, The gitu. Garden Tower. Ada cincin di atasnya. Ada cincin Oh. di atasnya. Artinya gini dok, saya sampaikan bahwa Pegadaian itu adalah badan usaha milik negara. Nah ini, dokter alumni jaket kuning ya? Iya. Oh, Kita sama deket sama dong. aktivis. Jadi di sini Kuning. kan ada PBNU, nah Ah, itu kan Pegadaian dok. Iya. Nah sekarang itu menjadi kebanggaan kami insan Pegadaian karena bisa membangun tower yang semegah itu sampai 22 lantai. 22 lantai Iya, ya. Di atasnya ada cincin emas gitu. Jadi tadi kembali bahwa Pegadaian itu badan usaha milik negara. Kami milik negara dok. Jadi ketika kami untung itu disetorkan dividennya ke negara. Dan perlu dokter ketahui kami tahun 2023 laba bersih kami 4,4 triliun. Itu disetor ke negara semua. Itu di luar pajak. Jadi kami dalam bahasanya kami bisa membeli bank-bank yang katanya banknya terkenal itu kami bisa beli dengan kondisi keuangan kami. Artinya kami itu banyak memberikan kontribusi kepada masyarakat, kepada negara. Ke masyarakat apa? Ketika kami ada dana CSR, kami balikin. Nanti 2024 ada mudik gratis. Kami membantu UMKM. Kami didik UMKM untuk mandiri. Nah, itu melalui dana-dana yang kemarin kita ikut di Inakraf. Iya, cuman kalau mudik gratis saya mah tekor, Arif. Kenapa? Mudiknya ke Jakarta. Tinggal di Jakarta. Itu mungkin yang selama ini masyarakat belum paham. Pegadaian itu apa sih? Pegadaian itu badan usaha milik negara, milik pemerintah, milik negara Indonesia. Semua keuntungan semuanya buat negara. Yang mungkin dari negara disalurkan buat pajak, buat jalan, buat gaji pegawai dan sebagainya. Dan di antara ratusan BUMN, kami itu terbaik. Kemarin kita 6 terbaik penyumbang dividen. Jadi mungkin hanya kalah dari Pertamina, BRI kan gitu. Dan sekarang kita jadi anggota holding BRI. Kita jadi holding Tambah dengan kuat BRI. lagi ya. Jadi BRI itu bapak kita. Kita anaknya BRI. Nah, dengan bergabungnya kami dengan BRI, maka semakin luas ekspansi kami untuk meningkatkan pangsa pasarnya lebih luas lagi. Jadi kami disupport oleh BRI untuk terus melebarkan bisnis kita. Jadi kami sudah bertransformasi, sudah digitalisasi. Sekarang bisa gadai cukup dari HP, menebus juga dari HP, bayar angsuran dari HP. Kalau tadi ada tabungan emas, jual belinya itu langsung tek langsung masuk ke rekening kita. Jadi kalau Pak Franky punya tabungan emas misalkan 50 gram, butuh uang jangan dijual, digadein. Cukup di sini. Langsung
Seperti itu. Jadi dok, sekarang cara berpikir udah beda. Kalau dulu dokter bilang orang yang ke Pegadaian itu orang yang lagi bangkrut. Sekarang mana orang dia mau ngasih duit buat Pegadaian kok? Iya kan, kasih duit buat beli emas dok, gitu. Dan itu dengan cara cicil emas kayak gitu dok. Saya tuh paling seneng promosin cicil emas ke teman-teman saya. Farid, kenapa? Salah satu deh ya, bukan satu-satu. Tapi saya kan gini, saya kan kebetulan non muslim. Kalau saya beli Arum Haji kan nggak mungkin, karena saya nggak memakai fasilitas itu. Tapi ini kan buat teman-teman kita yang muslim kan sangat berguna tuh Arum Haji. Orang mau naik haji, nomor urut ya, nomor tunggunya ya, bisa dapat lebih awal dibandingin harus dia ngumpulin yang uang haji tadi. Jadi mungkin Arum Haji gini dok, kami di Pegadaian punya namanya produk syariah namanya Arum Haji, memfasilitasi muslim yang ingin naik haji. Kan sekarang kan harus dibayar dulu tuh. Iya. Pas naik hajinya BPH-nya misalkan 25 juta, jadi dibayar duluan sama kami, disalangin lah. Nanti nasabah mau nyicilnya bisa 12 bulan, 24 bulan, 3 tahun. Tapi seatnya dia udah dapat. Dapat nomornya, nomor tunggunya. Nomor seatnya sudah dapat duluan. Nah, itu salah satu produk kita juga. Terus kalau umroh ada namanya Arum Sapar, bisa. Saya nggak pakai lagi tuh. Makanya di otak saya cuma satu yang saya ingat, cicil emas. Bahkan kalau Pak Franky punya invoice, kita ada namanya digital lending. Iya, digital invoice-nya bisa masukin, nanti kita bayar. Itu buat pengusaha dok. Untuk pengusaha, dan itu kemarin miliaran lah, gede-gede ratusan juta. Kemarin kita coba mencairkan sampai 2,5 miliar kan gitu. Jadi yang punya invoice itu jadi jaminan, kita ada punya seleksinya. Jadi non kolateral itu. Betul, ya. Jaminannya invoice. Jaminannya cuma invoice doang. Betul. Jadi kita berkembang dok. Perusahaan ini seiring dengan kemajuan zaman yang luar biasa gitu kan. Jadi kita beradaptasi dengan perubahan dengan cara apa? Transformasi budaya kerja di kami internal dan transformasi digital. Saya mau nanya satu Pak. Tadi Bapak bilang tuh ada SK digadaikan, SK apaan Pak? Jadi kalau misalkan ada pegawai negeri, ada namanya multiguna. Ini pegawai negeri Pak. Nah, ini itu SK-nya digadain. Saya jadi tertarik apaan? Pantesan dokter jangan nanya, karena dia punya SK pegawai negeri. Itu bisa jadi jaminan Pak. Saya nggak pernah kebayang mau SK itu bisa dijadikan buat ngambil duit. Jadi bisa dijaminkan, tapi seizin pimpinannya kan gitu. Artinya ada kredit multiguna namanya. Yang selama ini SK apa Pak? Dulu nggak menerima kita. Dulu kita nerimanya base-nya adalah fidusia BPKB, sertifikat rumah, itu namanya arahan tasdiri tanah. Masyarakat butuh uang dengan menjaminkan sertifikatnya. Ada kami Pak punya. Tanah ya dokter? Tanah. Bukannya bangunan loh? Bukan, sertifikat BPKB bisa kan itu. Terus untuk pegawai ya, Dias bisa. Nah itu namanya multiguna. Jadi even kita banyak bikin produk-produk sesuai dengan sekarang gitu. Tapi portofolio produk kita tetap gadai. Tetap gadai, ada cicil emas, ada misalkan Pak dokter istrinya butuh kecikini nih, ada perhiasan bagus-bagus. Nah, itu dikerasidakan namanya dicicil. Nah, dicicil tiap bulan selesai baru emasnya dibawa gitu. Ada kayak gitu. Jadi variasi lah produk kita dan semuanya sekarang menuju ke digitalisasi gitu. Jadi semuanya, apalagi kan sekarang ada undang-undang perlindungan data dan sebagainya. Kami concern banget karena regulasi kami harus mengikuti otoritas jasa keuangan. Kalau kami produk syariah harus ada fatwa dari MUI, ada dari Dewan Syariah Nasional. Jadi kami berlapis gitu. Jadi mungkin banyak sekali sih memang masyarakat terutama di Jakarta ya. Tadi kata Pak dokter, kalau saya bilang, Pak, kalau saya bilang Pegadaian apa? Butuh duit, gadai. Gitu. Tapi yang tadi saya ngomong benar kan Pak Arif? Ya. Sekarang Pegadaian itu palu gada. Iya. Apa lu minta gua ada? Bayar listrik bisa, BPJS bisa, pulsa oke, Western Union hayu. Apa yang tidak ada? Sekarang bahkan BPJS Ketenagakerjaan nggak bayar oleh Pegadaian. Di Pegadaian. Bisa. Satu aja yang nggak ada di Pegadaian. Menghimpun dana dari masyarakat. Oh iya, izinnya kita beda. Bukan bank. Izinnya beda. Itu hanya satu yang nggak ada di Pegadaian. Yang lainnya semuanya ada.
pulsa, kita kerjasama dengan Grab, Gojek dan sebagainya. Itu nanti ada gade dari rumah. Makanya nih Pak Arief kayaknya nggak cukup 1 kali datang. Ya kan banyak banget kan produk-produk dari Pegadaian yang mungkin perlu penjelasan lebih detail. Betul. Gitu, ya kan? Tapi paling nggak kan hari ini udah tadi pusing-pusing tuh udah hilang, ya kan? Ya. Paling nggak dengan adanya informasi dari Pak Arief ada solusi tuh. Orang yang kelebihan duit juga mau taruh duitnya di mana? Orang yang nggak lagi keperluan duit perlu pinjem duit juga kemana gitu kan? Itu. Tapi saya juga tadi banyak ilmu dari dokter. Artinya proses yang selama jalan ini saya minta koreksi. Ternyata betul. Apalagi yang tadi terset autophagy gitu. Saya kan hanya baca-baca di googling, lihat di YouTube gitu si dokter Jepang itu lagi nerangin di Stockholm, Swedia gitu kan. Saya dengerin gitu kan. Ternyata tervalidasi betul autophagy. Tapi Pak Arief, jangan jadi dokter Jaya punya pasien. Kenapa? Karena setahu saya 2 hal yang sangat populer untuk dokter Jaya tanganin. Apa itu? Pertama adalah perselingkuhan. Waduh. Ya kan? Nggak mau dong. Kedua adalah yang orang-orang yang sudah berpulang. Itu pasien dokter Jaya. Bapak mau yang mana? Kan dua-duanya nggak mau. Makanya saya bilang jangan jadi pasiennya. Tapi secara pertemanan kita sama dokter Jaya perlu. Tapi perselingkuhan belum tentu loh. Belum tentu. Bapak belum tentu selingkuh. Tapi tiba-tiba Bapak mungkin lagi kemana terus ada perempuan bawa anak, ini anak Bapak gitu. Bisa DNA. Membebaskan Bapak. Membebaskan Bapak dari gugatan orang, Pak. Betul, berarti Bapak dia ahli forensik Ahli termasuk DNA. DNA itu ya. Ahli DNA dia. Wow. Nah, tapi ini satu lagi, Pak. Bapak punya istri 2 misalnya. Siap. Terus anak-anaknya pada berebut warisan. Oh, dia bilang ini bukan anaknya. Nah, itu kan nggak ada urusan dengan selingkuh. Jadi bisa, Franky. Ini luar biasa saya bertemu sama dokter ini. Jarang orang yang punya ilmu seperti ini. Benar, Dok. Kan kalau saya DNA itu suka ingat di film-film barat. Di pengadilan kan, diputuskan. itulah kenapa kita bikin judulnya channel kita pakai ada X undercover. Oh, bukan X Twitter kan? Bukan. Duluan kita sebelum Twitter ganti, ya kalau nggak salah ya. Oh, kita pakai X-nya duluan. Undercover itu kan nyamar ya? Iya, yang kita ngebuka ini. Ngebuka wawasan. Mengungkap, menyingkap. Oke. Pak Arief, nanti kapan-kapan mau ya datang lagi ya? Oh, boleh. Ntar saya kasih itu apa? Peyem. Boleh dong kalau jangan ini peyemnya masih koma enggak? Enggak. Sudah itu titik. Enggak pakai alkohol. Enggak, peyemnya enggak ada terusannya gitu. Terusannya Pak. Soalnya kalau Bandung saya tahu apa maksudnya. Kita mah nyambung kalau Pak Arief ngomong, makanya itu kalau diterusin bahaya lah. Asal jangan pakai peyem. Soalnya itu yang sambungannya itu kan nama wanita. Kebanyakan. Tapi ngomong-ngomong ini buat penonton-penonton podcast kita nih. Kita ke depannya akan ada ngambil 2 pertanyaan atau 2 komen yang terbaik buat kita bahas nih sama Dokter Jaya. Supaya apa? Supaya makin banyak komen-komen yang menjadi membangun kita nih. Setuju ya? Nanti Pak Arief datang lagi ya? Insya Allah. Apalagi mungkin nanti ngabuburit kayak Pak ya. Itu ngobrol ngabuburit gitu. Karena kita memang ngobrol yang kayak gini memang kita nggak bikin satu hal yang sifatnya kayak orang ngejelasin kayak gimana. Ngejelasin kan dokter aja bilang di Jepang tuh kalau mahasiswa dijelasin dia tidur. Mendingan kita ngobrol kayak gini. Gitu. Oke, Dok. Ini kita stop dulu ya yang sekarang ya. Tapi saya ada closingnya dulu. Yes, pertama saya mengucapkan terima kasih ke Pak Franky karena saya sudah dipertemukan Dokter Jaya Panja yang saya hanya baca di media saja dulu zaman kasusnya itu ya. Dan dokter adalah spesialis forensik yang NDNA dan sebagainya. Kehormatan Dok buat saya pribadi. Dan saya juga tadi cerita tentang bagaimana saya menjalani intermittent fasting. Dan dokter juga tadi sudah menjelaskan itu adalah ilmiah. Dan mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat penggemar podcast. Sekali lagi terima kasih Pak Franky. Dan tadi pesannya, kalau saya sudah bisa menghemat uang untuk berobat, maka ayolah menabung emas. Setuju. Itu bukan hanya nggak rugi tapi untung. Iya. Dan ingat emas, ingat Pegadaian. Oke Pak Arief, thank you banget nih Pak buat kehadiran Bapak. Dok ya. Kita break dulu soalnya
Ya saya sih kuat dok, nggak makan. Cuman kesian cacing-cacing di perut dok. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!